Dewan juri lawan debat dan hadirin yang saya hormati, hari ini tim OG berdiri untuk mendukung penuh mosi ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa pendekatan restoratif lebih tepat dibandingkan pemindanaan dalam kasus pelanggaran hukum ringan. Jadi pertama, tim kami akan menjelaskan definisi akar perdebatannya ini jelas, yaitu yang dimaksud dalam pelanggaran hukum ringan di sini adalah tindak pelanggaran yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian, serta kerugian yang kami dapatkan dapat dipulihkan, misalnya dalam vandalisme ringan, pencurian kecil, perkelahian ringan tanpa sengaja, atau pelanggaran ketertiban umum seperti membuat keributan. Pendekatan pemindanaan adalah pendekatan konvensional yang berfokus pada penghukuman melalui penjara, denda, dan bentuk sanksi formal lain yang menempatkan pelaku berhadapan dengan negara bukan langsung dengan korban. Sedangkan pendekatan restoratif adalah pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan tanggung jawab pelaku dan pemulihan kerugian korban melalui mediasi, dialog ganti rugi, kerja sosial, atau kesempatan lain yang disetujui pihak terkait dengan tetap berada dalam kerangka hukum. Mosi ini tidak berarti pelaku bebas begitu saja, tetapi bentuk pertanggungjawaban yang berbeda, bukan hanya dipenjara dan selesai, melainkan diperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Tim OG membawa 3 argumen utama, yaitu 1. Pendekatan restoratif lebih efektif memulihkan korban dan masyarakat. Menurut 2, pendekatan restoratif lebih baik dalam pencegahan pengulangan kejahatan dan pembina pelaku. Yang ketiga, pendekatan restoratif lebih efisien dan relevan bagi sistem hukum Indonesia yang sedang mencari keadilan dan berorientasi pada korban dan pengurangan overcrowding penjara. Yang pertama yaitu pendekatan pembinaan tradisional cenderung menempatkan korban terhadap saksi, bukan terhadap pusat perhatian. Yang dihukum adalah pelaku oleh negara, tetapi kebutuhan korban sering terabaikan. Korban mungkin tidak dapat ganti rugi, tapi tidak mendapat penjelasan dan tidak punya ruang untuk menyampaikan emosi atau kebutuhan pemulihan. Pendekatan restoratif justru memusatkan proses pada korban dan komunitas dalam mediasi atau konferensi restoratif. Korban dapat menjelaskan secara langsung bagaimana dampak perbuatan pelaku dirinya sendiri, seperti kerugian materi, psikologis, dan sosial. Pelaku diminta mengakui kesalahannya, mendengarkan langsung dampaknya, dan menyepakati bentuk pemulihan seperti ganti rugi, kerja sosial, permintaan maaf formal, atau komitmen perilaku. Dari sisi keadilan, ini jauh lebih memuaskan korban dibandingkan sekedar melihat perilaku yang berbicara sebentar namun kerugian tidak kembali. Penelitian ini berbagai negara menunjukkan bahwa korban yang terlibat dalam program keadilan restoratif cenderung merasa lebih tidak didengar dan lebih puas dengan hasil proses dibanding korban dalam sistem pemindanaan murni. Selain itu, masyarakat sekitar juga dilibatkan, misalnya dalam kasus vandalisme fasilitas umum. Pelaku tidak hanya didenda tetapi juga diminta untuk memperbaiki fasilitas dan melakukan kerja bakti. Hal ini mengembalikan kepercayaan publik dan mengubah konflik menjadi kesempatan memperkuat solidaritas sosial. Jadi yang kedua yaitu tujuan hukum pidana bukan hanya menghukum tetapi juga mencegah pengulangan perbuatan. Pertanyaannya itu mana yang lebih efektif, mencegah perilaku mengulangi pelanggaran ringan atau penjara singkat atau proses restoratif. Dalam pembinaan biasa, pelaku pelanggaran ringan bisa masuk penjara beberapa bulan. Disebut dengan perilaku kejahatan yang sangat berat. Situasi penjara sering memunculkan stigma pergaulan kriminal dan label penjahat yang justru mendorong perilaku mengulangi tindakannya setelah keluar. Pendekatan restoratif bekerja secara psikologis dan sosial, yaitu pertama, pelaku menghadapi langsung dampak perbuatannya di depan korban dan keluarga. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab, bukan sekedar menjalani hukuman pasif. Yang ketiga, pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa langsung dicap kriminal seumur hidup. Penelitian di berbagai program keadilan restoratif menunjukkan tingkat residivisme yang lebih rendah pada pelaku yang mengikuti program ini dibandingkan hanya menjalani hukuman penjara singkat. Untuk pelanggaran ringan yang umumnya dilakukan remaja atau orang yang belum memiliki sejarah kriminal panjang, pendekatan pembinaan ini jauh lebih masuk akal. Tim oposisi mungkin mengatakan bahwa tanpa hukuman berat, perilaku tidak jelas. Justru sebaliknya, rasa malu sosial ketika harus minta maaf, membayar ganti rugi dari usaha sendiri, dan memperbaiki kerusakan lebih sering menyenangkan daripada sekedar duduk di sel beberapa minggu lalu keluar tanpa perubahan sikap. Yang ketiga yaitu dari sistem Indonesia menghadapi masalah klasik berupa penjara dan paling sesat dan berbagai
beban biaya tinggi untuk memelihara narapidana, banyak yang dipenjara karena pelanggaran ringan, padahal kerugian yang ditimbulkan bisa diselesaikan dengan mekanisme non-penjara. Dengan memperluas penggunaan pendekatan restoratif, yaitu satu, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan dapat fokus pada kesehatan berat. Yang kedua, anggaran negara untuk memenjarakan pelaku ringan dapat dialihkan, misalnya untuk pendidikan, program rehabilitasi, atau penguatan aparat penegak hukum. Yang ketiga, proses penanganan perkara pelanggaran ringan dapat lebih cepat dan sederhana, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Dan selanjutnya, tim kami juga mengantisipasi beberapa keberatan utama, yaitu satu, pendekatan restoratif bisa dilakukan pelaku kayak untuk lolos dari hukuman. Sebenarnya yaitu mosi kami bukan penghapusan hukuman pidana, melainkan prioritas pendekatan restoratif untuk kasus ringan dalam pengawasan negara. Negara akan mengatur syarat, prosedur, dan pengawasan sehingga kesempatan restoratif harus adil bagi pelaku. Jika pelaku tidak kooperatif, kasus dapat langsung kembali ke jalur pembinaan formal. Yang kedua yaitu pendekatan restoratif tidak memberikan efek jerah umum bagi masyarakat. Justru publik bisa melihat bahwa pelaku bekerja perbaikan kerusakan secara nyata, menahan pelaku, mengecat ulang tembok yang ia coret-coret, atau membersihkan fasilitas yang ia rusak, memberikan kesan kuat bahwa setiap perbuatan punya konsekuensi dan harus diperbaiki. Efek secara umum tidak hanya dapat bagi dasar atau penjara, tetapi juga kewajiban untuk bertanggung jawab di depan masyarakat. Yang ketiga yaitu tidak semua kasus pelanggaran ringan cocok untuk restoratif. Kami sepakat, karena itu mosi ini tidak menuntut 100% kasus harus restoratif, tetapi menyatakan bahwa secara umum sebagai pendekatan utama restoratif lebih tepat dibandingkan pemindahan. Hukum tetap dapat menentukan pengusulan, misalnya jika ada perbuatan kebencian, kekerasan berulang, dan perilaku tidak menunjukkan etikat baik. Jadi, dalam pelanggaran hukum ringan, tujuan utama bukanlah membalas dendam, melainkan pemulihan kerusakan, membina pelaku, dan menjaga harmoni masyarakat. Pendekatan pemindahan tradisional yang hanya mengandalkan penjara dan denda sering gagal memenuhi ketika tujuan tersebut, yaitu korban tidak pulih, pelaku tidak berubah, dan negara menanggung beban yang tidak perlu. Sebaliknya, pendekatan restoratif yaitu satu, menjadikan korban dan masyarakat menjadi pusat pemulihan, mengajak perilaku bertanggung jawab secara aktif dan mencegah pengulangan. Yang ketiga, mengurangi beban sistem peradilan dan penjara sekaligus selaras dengan nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan yang hidup di Indonesia. Untuk semua alasan ini, tim OK dengan tegas mengatakan bahwa dalam kasus pelanggaran hukum ringan, pendekatan restoratif lebih tepat dibandingkan pemindahan. Terima kasih. Tapi kami telah menolak mosi ini karena kami percaya bahwa untuk pelanggaran hukum sekecil apapun itu, pemidanaan tetap merupakan instrumen paling efektif untuk menjaga ketertiban sosial dan marwah hukum. Pendekatan restoratif seringkali hanya menjadi jalan pintas bagi pelaku untuk menghindari konsekuensi nyata. Pelanggaran hukum seperti pencurian kecil atau perusakan jika tidak dipidana akan menciptakan normalisasi kejahatan di masyarakat. Kami berdiri pada posisi bahwa pemidanaan adalah satu-satunya cara untuk memberikan efek jerah dan menjamin kesetaraan di depan hukum. Pendekatan restoratif itu justru beresiko menciptakan hukum yang tebang pilih dan tidak konsisten. Keadilan itu bukan soal berdamai antara pelaku dan korban saja, tetapi soal peran pelanggaran terhadap norma publik. Negara punya kewajiban menghukum pelanggar aturan agar orang lain tidak perlu meniru. Restoratif sangat bergantung pada kesediaan korban memaafkan. Jika korban tidak mau memaafkan, apakah hukum menjadi berbeda? Ini merusak kepastian hukum. Pemidanaan memberikan standar hukuman bagi siapapun. Pemerintah berargumen bahwa restoratif memulihkan korban. Namun, dalam kenyataannya, tadi disebutkan jika pemidanaan singkat itu benar-benar efektif. Lalu mengapa pelanggaran ringan terus berulang dan penjara justru dipenuhi oleh pelaku dari kasus kecil? Di mana bukti bahwa duduk di sel beberapa minggu itu lebih ada konsekuensinya dibanding memperbaiki kerusakan secara langsung di depan korban. Seperti restoratif. Terima kasih. Tapi pendekatan restoratif itu juga justru akan beresiko untuk menciptakan hukum yang tebang pilih dan tidak konsisten. Jadi hukum itu akan menjadi tidak konsisten. Nah,
Jadi restoratif itu sangat bergantung pada kesediaan korban untuk memaafkan. Jika korban nggak mau memaafkan, apakah hukum menjadi berbeda? Ini merusak kepastian hukum. Pemidanaan memberikan standar hukuman yang pasti bagi siapapun. Jadi pemerintah tadi berargumen bahwa restoratif itu memulihkan korban. Namun pendekatan ini seringkali menciptakan intimidasi. Jadi korban seringkali merasa tertekan untuk memberikan maaf demi harmoni tetangga atau tekanan komunitas. Sehingga keadilan yang didapat bukanlah keadilan sejati, melainkan tetap kompromi yang dipaksakan. Hukuman pidana itu meski ringan seperti denda atau kurungan singkat itu memberikan stigma negatif yang mencegah orang lain melakukan hal serupa. Tanpa pidana, pelaku pelanggaran ringan akan merasa hukum bisa dinegosiasikan. Jika pelanggaran kecil dibiarkan tanpa hukuman tegas, maka kejahatan yang lebih besar akan menyusul karena otoritas hukum dianggap lemah. Pemidanaan memastikan bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang terukur berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan hasil negosiasi emosional di meja mediasi. Restorasi dalam pelanggaran ringan beresiko untuk menimbulkan transaksionalisme di mana pelaku yang kaya bisa membeli maaf dari korban. Sementara pemidanaan memastikan semua orang diproses secara formal oleh negara. Contoh studi kasus Ahmad Dhani, yaitu kasus ujaran kebencian. Banyak pihak menyarankan keadilan restoratif dalam kasus UU ITE penghinaan ringan yang melibatkan figur publik. Jika selebriti yang memiliki kekuatan finansial besar hanya membayar ganti rugi ataupun mediasi, maka hukum akan menjadi transaksional. Selebriti bisa terus melakukan pelanggaran ringan seperti penghinaan, seperti fitnah, dan menyelesaikan semuanya dengan uang. Pemidanaan memastikan bahwa status sosial atau kekayaan tidak bisa menghapus konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Daripada menghapus pemidanaan, kami menawarkan reformasi jenis pidana. Gunakan pidana kerja sosial atau denda administrasi yang terukur. Dengan ini pelaku tetap mendapatkan catatan kriminal dan sanksi dari negara, namun tidak harus memenuhi penjara. Intinya, sanksi tetap harus datang dari negara atau berbentuk pidana, bukan sekedar kesepakatan pribadi atau kesepakatan bersama saja. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Dewan Prajurit serta tim kalian, saya sebagai pembicara ketua dari Opening Government akan melanjutkan dan memperkuat posisi tim kami. Rekan saya sebelumnya telah menjelaskan batasan mosi serta 3 argumen utama dari pihak pemerintah. Pada bagian ini saya akan menanggapi secara langsung dari besar argumen dari oposisi pembuka, sekaligus menegaskan kembali mengapa pendekatan restoratif tetap lebih tepat dalam menangani pelanggaran hukum ringan. Fokus saya adalah membantah asumsi utama oposisi terkait efek jerak, kepastian hukum, dan risiko pendekatan restoratif, serta menambahkan satu argumen tambahan dari sisi pemerintah. Yang pertama, menanggapi klaim tanpa pemidanaan akan terjadi normalisasi kejahatan. Oposisi beranggapan bahwa jika pelanggaran ringan tidak dipidana, maka kejahatan akan dinormalisasi dan hukum kehilangan dibawa. Asumsi ini keliru karena menyamakan kejahatan penjara dengan kejahatan konsekuensi. Pendekatan restoratif tidak menghapus konsekuensi, tetapi mengubah bentuknya agar lebih sesuai dengan karakter pelanggaran ringan. Dalam pendekatan restoratif, pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban secara nyata melalui pengakuan kesalahan, ganti rugi, kerja sosial, serta keterlibatan langsung dengan korban. Konsekuensi ini bersifat langsung dan sosial, sehingga tidak bisa dianggap remeh. Dibandingkan dengan hukuman formal yang sering bersifat pasif, pertanggungjawaban restoratif justru lebih terasa dan bermakna. Yang kedua, menjawab klaim bahwa efek jerak hanya bisa datang dari pemidanaan. Oposisi juga berpendapat bahwa pemidanaan adalah satu-satunya cara menciptakan efek jerak. Pandangan ini terlalu sempit. Efek jerak tidak hanya lahir dari rasa takut terhadap hukuman, tetapi juga dari rasa tanggung jawab dan kesadaran atas dampak perbuatan. Dalam banyak kasus pelanggaran ringan, pelaku lebih terdorong berubah ketika harus berhadapan langsung dengan para korban dan komunitasnya dibandingkan dengan ketika hanya menjalani kurungan singkat atau membayar denda. Pendekatan restoratif mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan karena pelaku memahami akibat sosial dari tindakannya, bukan sekadar takut pada sanksi. Lalu yang ketiga, menanggapi isu kepastian hukum dan kesetaraan di depan hukum. Oposisi menyatakan bahwa pendekatan restoratif merusak kepastian hukum karena bergantung pada kesediaan korban untuk memaafkan.
Argumen ini mengabaikan fakta bahwa pendekatan restoratif tetap berada dalam kerangka hukum dan pengawasan negara. Negara menetapkan syarat, prosedur, serta batasan yang jelas, dan jalur pemidanaan tetap tersedia jika proses restoratif gagal. Justru dalam praktik pemidaan formal, kesetaraan seringkali bersifat semu. Pelaku dari kelompok rentan sering menerima dampak sosial yang jauh lebih berat dibanding pelaku dari kelompok berprivilege. Pendekatan restoratif berupaya menciptakan keadilan yang lebih proporsional dengan memusatkan perhatian pada pemulihan konkret, bukan semata-mata pada sanksi sosial. Lalu yang keempat, menanggapi kekhawatiran intimidasi terhadap korban. Oposisi mengkhawatirkan adanya tekanan sosial terhadap korban dalam proses restoratif. Kekhawatiran ini perlu dijawab secara proporsional. Pendekatan restoratif yang dijalankan dengan benar mensyaratkan persetujuan sukarela dari korban. Jika korban merasa tertekan atau tidak aman, maka proses restoratif tidak layak dilakukan dan perkara dapat kembali ke jalur pemidanaan. Selain itu, sistem pemidanaan formal juga tidak bebas dari masalah. Banyak korban merasa tidak didengar dan hanya dijadikan alat pembuktian di pengadilan. Pendekatan restoratif justru membuka ruang yang lebih besar bagi korban untuk menyampaikan kebutuhan dan batasannya secara langsung. Lalu yang terakhir, yang kelima, menanggapi alternatif oposisi reformasi pemidanaan. Oposisi menawarkan solusi berupa pidana kerja sosial dan denda administratif. Namun tawaran ini justru menunjukkan bahwa oposisi mengakui keterbatasan pemidanaan tradisional. Perbedaan utamanya adalah pendekatan restoratif tidak hanya memberi sanksi, tetapi juga melibatkan korban dan menekankan pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, solusi oposisi sebenarnya mendekati logika restoratif, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan korban dan masyarakat. Lalu argumen tambahan dari tim kami, pendekatan restoratif membangun kesadaran hukum. Pendekatan restoratif juga memiliki keunggulan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Dalam pemidanaan konstitusional, hukum sering dipahami hanya sebagai alat pemaksa yang harus didapati. Pelaku menjalani hukuman tanpa benar-benar memahami alasan sosial di balik larangan hukum tersebut. Sebaliknya, pendekatan restoratif mendorong pelaku memahami mengapa perbuatannya merugikan orang lain dan masyarakat. Hukum dipahami sebagai mekanisme perlindungan bersama, bukan sekedar ancaman untuk pelanggaran ringan yang sering dilakukan oleh pelanggar utama. Fungsi edukatif ini sangat penting dalam membangun kepatuhan jangka panjang. Hadirin yang terhormat, pendekatan restoratif tidak melemahkan hukum, tapi tidak menormalisasikan kejahatan dan tidak menghilangkan konsekuensi. Sebaliknya, pendekatan ini menghadirkan keadilan yang lebih profesional, efektif, dan relevan untuk pelanggaran hukum ringan. Oleh karena itu, kami dari Opening Government tetap menegaskan bahwa pendekatan restoratif lebih tepat dibandingkan pemidanaan dalam kasus pelanggaran hukuman ringan. Terima kasih. Yang mulia Ketua Dewan hadirin sekalian, sebagai pembicara kedua dari pihak oposisi, saya melanjutkan dan memperdalam penolakan kami terhadap mosi ini. Inti keberatan kami sederhana namun mendasar. Pendekatan restoratif keliru dalam memahami hakikat pelanggaran hukum ringan. Setiap pelanggaran hukum, sekecil apapun, bukan hanya konflik personal antara pelaku dan korban, melainkan pelanggaran terhadap norma publik yang disepakati bersama. Ketika negara membiarkan pelanggaran diselesaikan hanya melalui perdamaian, hukum direduksi menjadi urusan privat, seolah keberlakuannya bergantung pada emosi dan kesediaan korban untuk memaafkan. Padahal, hukum hadir justru untuk mengambil alih konflik tersebut agar tidak menjadi arena tawar-menawar subjektif. Tanpa pemidanaan, negara melepaskan tanggung jawabnya sebagai penjaga ketertiban sosial. Lebih jauh, pihak pemerintah menggambarkan keadilan restoratif sebagai proses yang manusiawi dan sederhana. Namun, gambaran ini tidak mencerminkan realitas sosial. Dalam praktiknya, pelanggaran ringan sering terjadi dalam relasi yang timpang, baik secara ekonomi, sosial, maupun status. Korban kerap berada pada posisi lemah dan menghadapi tekanan komunitas untuk menjaga harmoni. Sehingga persetujuan untuk berdamai bukanlah pilihan bebas, melainkan keputusan yang dipaksakan secara halus. Dalam kondisi seperti ini, restoratif justru memindahkan beban keadilan kepada korban. Pemidanaan sebaliknya melindungi korban dengan memastikan bahwa negara yang bertindak bukan korban yang harus bernegosiasi dengan pelaku yang mungkin lebih berkuasa. Selain itu, pendekatan restoratif berbahaya karena menormalisasi pelanggaran hukum kecil.
Ketika masyarakat melihat bahwa pencurian ringan, penghinaan, atau pengrusakan dapat diselesaikan tanpa sanksi pidana yang jelas, terbentuklah persepsi bahwa hukum bersifat fleksibel dan bisa dinegosiasikan. Ini bukan hanya soal satu kasus, tetapi soal pesan kolektif yang dikirimkan kepada publik. Toleransi terhadap pelanggaran kecil secara sistematis melemahkan budaya taat hukum dan membuka jalan bagi pelanggaran yang lebih serius karena otoritas hukum dipandang tidak tegas dan mudah dilunakkan melalui kompromi. Sejalan dengan apa yang telah disampaikan pembicara satu, kami menegaskan bahwa tanpa pemidanaan, keadilan akan menjadi transaksional. Pelaku yang memiliki kekuatan finansial atau status sosial akan lebih mudah membeli perdamaian, sementara mereka yang tidak memiliki daya tawar akan terus terjebak dalam tekanan moral untuk memaafkan. Inilah mengapa pemidanaan tetap penting. Ia menjamin kesetaraan di depan hukum dan memastikan bahwa konsekuensi tidak ditentukan oleh kekuatan negosiasi, melainkan oleh aturan yang berlaku bagi semua warga negara. Sebagai penutup, kami dari pihak oposisi menegaskan bahwa solusi atas persoalan pelanggaran ringan bukanlah menghapus pemidanaan, melainkan mereformasi bentuknya. Sanksi seperti kerja sosial, denda administrasi yang terukur, atau pidana ringan lainnya tetap menjaga kehadiran negara dan wibawa hukum tanpa harus mengandalkan penjara. Keadilan bukan sekedar soal berdamai, tetapi soal penegakan norma publik yang konsisten. Oleh karena itu, kami dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan lawan debat, kami sebagai closing government, kami berdiri atas fondasi yang sudah dibangun oleh opening government. OG telah menunjukkan bahwa pendekatan restoratif lebih manusiawi, lebih efektif, dan lebih relevan untuk pelanggaran hukum ringan. Tugas kami bukan mengulang itu, tetapi kami menunjukkan mengapa keberatan oposisi gagal secara prinsip maupun praktik. Sejak awal, beban oposisi adalah membuktikan bahwa pemidanaan selalu menjadi pendekatan yang lebih tepat untuk pelanggaran ringan. Kami akan menunjukkan bahwa klaim itu tidak pernah benar-benar dibuktikan. Kami menilai bahwa oposisi keliru memahami makna konsekuensi hukum atau marwah hukum. Oposisi terus menyamakan konsekuensi dengan pemidanaan formal seperti penjara dan beban negara. Padahal dalam pelanggaran kasus hukum ringan, konsekuensi yang paling relevan bukanlah seberapa keras negara menghukum, melainkan seberapa jauh pelaku dipaksa bertanggung jawab atas dampak dari perbuatannya. Dalam pendekatan restoratif, pelaku tidak dibebaskan atau diloloskan, melainkan dihadapkan langsung pada korban, dipaksa mengakui kesalahan, dan diwajibkan memperbaiki kerusakan secara nyata. Berbeda dengan pemidanaan singkat yang sering berakhir tanpa refleksi, restoratif menciptakan konsekuensi yang aktif. Pelaku tidak hanya sekadar menjalani hukuman pasif, tetapi harus terlibat secara emosional dan sosial. Ini jauh lebih berat bagi pelaku pelanggaran ringan dibanding duduk di sel beberapa minggu atau membayar denda yang mungkin tidak terasa. Kemungkinan terburuk menurut oposisi adalah pelaku menganggap hukum bisa dinegosiasikan. Namun, mekanismenya terlihat jelas. Restoratif hanya berlaku jika pelaku kooperatif dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh negara. Ketika pelaku menolak bertanggung jawab atau melanggar kesepakatan, perkara langsung kembali ke jalur pemidanaan. Dengan kata lain, restoratif adalah filter awal yang rasional, bukan penghapusan hukum pidana. Lalu, argumen kami yang kedua, efek jera tidak lahir dari stigma, tetapi dari pemahaman. Oposisi menggantungkan argumennya pada efek jera dan stigma pidana. Masalahnya, stigma pidana adalah pelanggaran ringan yang sering tidak menghasilkan perubahan perilaku. Pelaku justru keluar dari sistem dengan label penjahat, kehilangan kepercayaan diri sosial, dan lebih rentan mengulangi pelanggaran karena
sudah terlanjur berselisih. Di sini, pendekatan restoratif bekerja pada level yang berbeda. Pelaku dipaksa memahami secara langsung dampak perbuatannya terhadap korban dan lingkungan sosialnya. Rasa malu, rasa bersalah, dan kewajiban memperbaiki kesalahan secara konkret seringkali jauh lebih efektif dalam mencegah pengulangan dibanding rasa takut abstrak terhadap hukuman. Lalu, argumen kami yang ketiga, restoratif bukan bergantung pada maaf korban. Nah, di sini, tim oposisi berulang kali menyatakan bahwa restoratif bergantung pada kesediaan korban untuk memaafkan, sehingga merusak kepastian hukum. Ini salah, karena restoratif tidak berbasis emosi korban, melainkan berbasis pemulihan yang diatur oleh negara. Korban tidak diwajibkan memaafkan dan tidak boleh dipaksa untuk berdamai. Justru dalam sistem pemidanaan, korban seringkali tidak memiliki kendali sama sekali. Setelah laporan dibuat, negara mengambil alih perkara, sementara korban hanya menjadi saksi tanpa jaminan pemulihan. Restoratif memberi ruang bagi korban untuk berbicara, menolak, atau menentukan bentuk pemulihan yang dianggap adil. Selanjutnya, isu ketimpangan dan contoh figur publik yang disebutkan tadi yaitu Ahmad Dhani untuk menggambarkan restoratif sebagai alat pelaku kaya membeli maaf. Argumen ini menurut kami tidak relevan karena kasus dengan dampak publik luas dan kekuasaan simbolik tidak lagi masuk kategori pelanggaran ringan. Mosi ini secara eksplisit berbicara tentang pelanggaran ringan dengan dampak terbatas dan dapat dipulihkan. Bahkan, jika kekhawatiran ketimpangan diajukan, pemidanaan juga tidak kebal dari masalah kelas. Denda lebih ringan bagi orang kaya dan akses hukum lebih mudah bagi mereka yang memiliki sumber daya. Dalam restoratif yang dirancang dengan baik, negara dapat membatasi bentuk pemulihan agar tidak semata-mata berbasis uang. Misalnya, seperti kerja sosial yang wajib atau program rehabilitasi. Lalu selanjutnya, oposisi itu kami menilai kalian bergerak kepada arah kami karena oposisi menawarkan alternatif berupa pidana kerja sosial dan denda administratif. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sendiri mengakui bahwa penjara itu tidak cocok untuk pelanggaran ringan. Namun apa yang disebut oleh tim oposisi itu adalah reformasi pemidanaan yang pada dasarnya itu adalah prinsip restoratif yang dibungkus dengan bahasa pidana. Perbedaannya, pendekatan kami itu konsisten, yaitu dengan pemulihan dan tanggung jawab adalah inti saksi, bukan hanya sekadar hambatan. Kami tidak membutuhkan stigma-stigma pidana untuk membuat pelaku berubah. Kami membutuhkan mekanisme yang benar-benar bisa untuk menyelesaikan masalah. Lalu, dalam pelanggaran hukum ringan, hukum tidak diukur dari seberapa keras ia menghukum, tetapi dari seberapa efektif ia bisa memulihkan. Pemidanaan lebih sering perkara tanpa menyelesaikan konflik. Pendekatan restoratif dengan pengawasan negara sebagaimana telah dijelaskan oleh OG menyelesaikan beberapa cara sosial, psikologis, dan hukum sekaligus. Nah, di sini oposisi gagal untuk menunjukkan bahwa pemidanaan berhasil lebih baik. Karena itu, kami sebagai CG dengan tegas tetap mendukung mosi ini. Terima kasih. Terima kasih yang terhormat Dewan Diri, para pembantu dan hadirin sekalian. Sebagai closing oposisi, kami menilai bahwa pemerintah menuntut kurang bisa membuktikan bahwa pendekatan restoratif lebih tepat dijadikan pendekatan utama dalam kasus pelanggaran hukum ringan. Argumen mereka terdengar persuasif karena menekankan nilai kemanusiaan dan niat baik, tetapi tidak mampu dengan persoalan dasar dalam penegakan hukum, yaitu kepastian, konsistensi, dan perlindungan publik. Pemerintah justru mengaburkan standar hukum dengan menggantinya menjadi ukuran moral dan emosional pelaku. Pemerintah menyatakan bahwa oposisi keliru memahami bahwa konsekuensi hukum karena menyamakannya dengan pemidanaan formal. Pandangan ini keliru. Konsekuensi hukum tidak diukur dari seberapa dalam pelaku merasa bersalah, melainkan dari sejauh mana negara secara konsisten merespon pelanggaran hukum.
Pendekatan restoratif, sebagaimana dijelaskan oleh pemerintah sendiri, hanya dapat diterapkan jika pelaku bersikap kooperatif dan mau bertanggung jawab. Ketika syarat ini tidak terpenuhi, perkara dikembalikan ke jalur pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa restoratif tidak dapat berdiri sendiri dan tetap bergantung pada ancaman pemidanaan. Dengan demikian, pemidanaan merupakan fondasi utama, sedangkan restoratif hanyalah sebuah mekanisme tambahan yang bekerja di bawah bayang-bayang sanksi negara. Pemerintah juga mengklaim bahwa efek jera tidak lahir dari stigma pidana, melainkan dari pemahaman pelaku terhadap dampak perbuatannya. Namun, oposisi tidak pernah membela stigma pidana. Yang kami pertahankan adalah fungsi simbolik hukum sebagai penanda batas tegas antara perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pendekatan restoratif seringkali menghasilkan pesan publik yang ambigu karena yang tampak hanyalah penyelesaian damai tanpa kejelasan sanksi. Apakah oposisi benar-benar menyatakan bahwa stigma pidana itu membuat orang berubah atau justru membuat mereka makin terpinggirkan? Karena mana yang lebih memberikan efek jera antara hukuman yang terlihat oleh publik atau tanggung jawab sosial yang disaksikan langsung oleh beberapa masyarakat? Terima kasih. Pendekatan restoratif seringkali menghasilkan pesan publik yang ambigu karena yang tampak hanyalah penyelesaian damai tanpa kejelasan sanksi. Ketika pemerintah menawarkan kerja sosial terbuka sebagai solusi, mereka sesungguhnya mengakui perlunya unsur koersif negara. Ketika sosial wajib yang ditetapkan dan diawasi negara merupakan bentuk pemidanaan non-penjara, bukan restoratif murni. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem skema pemerintah, pemidanaan tetap dibutuhkan untuk menjamin efektivitas sistem. Nah, dalam isu korban, pemerintah menyatakan bahwa pendekatan restoratif lebih berpihak karena memberi ruang suara kepada korban. Klaim ini mengabaikan realitas bahwa keterlibatan korban dalam proses restoratif tidak selalu bersifat memulihkan. Korban tetap harus hadir, menimbulkan tekanan psikologis pada korban. Nah, dalam banyak kasus pelanggaran ringan, hal ini justru memperberat beban korban. Nah, pemerintah juga menyatakan bahwa contoh figur yang sudah disebutkan oleh tim OO tadi itu tidak relevan. Namun, ketimpangan dalam restoratif bukan soal popularitas, melainkan soal daya tawar. Pelaku dengan modal sosial atau ekonomi yang lebih kuat cenderung memiliki posisi lebih dominan dalam proses restoratif. Sementara korban yang lebih lemah mudah tertekan demi tercapainya sebuah harmoni. Pemidanaan memang tidak sempurna, tetapi memiliki keunggulan utama berupa standar yang sama bagi semua orang. Pendekatan restoratif membuka kemungkinan hasil yang berbeda-beda untuk pelanggaran yang sama, sehingga merusak prinsip kesetaraan dan kepastian hukum. Nah, pada akhirnya inti dari perdebatan ini bukanlah penjara versus dialog atau keras versus manusiawi. Perdebatan ini menyangkut apa yang seharusnya menjadi standar utama penegakan hukum dalam pelanggaran ringan. Pemerintah mengukur keberhasilan hukum dari niat baik dan pemulihan emosional, sedangkan oposisi menilai hukum dari kemampuan berlaku konsisten, adil, dan dapat diprediksi. Pendekatan restorasi boleh digunakan sebagai pelengkap, tetapi terlalu bergantung pada kondisi ideal untuk dijadikan pendekatan utama. Oleh karena itu, kami closing oposisi telah tetap menegaskan bahwa pendekatan restorasi tidak lebih tepat dibandingkan pemidanaan dalam kasus pelanggaran hukum ringan. Terima kasih. Terima kasih, yang terhormat Dewan Juri dan hadirin sekalian. Closing opposition kali ini ketika menyamakan kepastian hukum dengan pemidanaan corona semata. Karena kepastian hukum sejatinya terletak pada kejelasan aturan, prosedur, dan bentuk pertanggungjawaban yang sah di bawah pengawasan negara. Pendekatan restoratif tidak mengakui konsekuensi hukum, melainkan merubah bentuknya agar lebih proporsional dengan sifat pelanggaran ringan, sehingga hukum tetap hadir secara nyata dan dapat diprediksi. Ketergantungan pendekatan restoratif pada ancaman pemidanaan bukanlah bukti kelemahan, melainkan mekanisme pengamanan agar proses tetap bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan. Fungsi simbolik hukum tidak melemah dalam restoratif, karena kewajiban ganti rugi, kerja sosial atau pemulihan yang diawasi negara tetap menyampaikan pesan tegas bahwa pelanggaran hukum menuntut pertanggungjawaban. Kerja sosial dalam konteks restoratif tidak dapat disamakan dengan pemidanaan karena lahir dari kesepakatan pemulihan melalui dialog,
bukan vonis sepihak negara. Anggota keterlibatan korban selalu membebani secara psikologis adalah generalisasi. Sebab proses restoratif bersifat sukarela dan memberi korban pilihan atau untuk terlibat atau menolak. Pemidanaan justru sering meminggirkan korban dengan mengambil alih konflik sepenuhnya, sehingga kebutuhan pemulihan korban tidak selalu terpenuhi. Ketimpangan daya tawar bukan alasan menolak restoratif, karena ketimpangan juga terjadi dalam sistem pemidanaan dan dapat diminimalkan melalui regulasi serta pendampingan yang ketat. Menjadikan pemidanaan sebagai pendekatan utama dalam pelanggaran ringan berisiko menciptakan overkriminalisasi karena tidak proporsional dan membebani sistem hukum. Pendekatan restoratif lebih relevan untuk pelanggaran ringan karena menekankan tanggung jawab nyata, pemulihan dan pencegahan pelanggaran berulang tanpa mengorbankan kepastian hukum. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, closing government mencatat dengan gagasan bahwa pendekatan restoratif adalah solusi paling manusiawi untuk pelanggaran hukum ringan. Namun, mereka merupakan satu hal mendasar. Hukum tidak dibangun untuk menilai perasaan pelaku, melainkan untuk menjaga standar keadilan yang jelas dan konsisten bagi semua orang. Ketika hukum terlalu bergantung pada dialog dan emosi, kepastian hukum justru menjadi lemah. Konsep konsekuensi aktif yang dibawa closing government dianggap bermasalah karena menjadikan penyesalan sebagai tolak ukur hukuman. Dalam praktiknya, ini membuka ruang manipulasi. Pelaku yang pandai berbicara dan berpura-pura menyesal akan lebih mudah lolos. Sementara, pelaku yang tidak mampu mengekspresikan emosi justru dirugikan. Akibatnya, hukum tidak lagi bekerja berdasarkan aturan, melainkan berdasarkan persepsi. Mengenai efek jerah, closing government keliru ketika meremehkan stigma hukum. Efek pencegahan tidak lahir dari kerja sosial yang disaksikan publik, tetapi dari konsekuensi hukum yang jelas, tercatat dan konsisten. Tanpa sanksi formal, pelaku dapat berpindah tempat dan mengulangi pelanggaran yang sama. Ini menciptakan kesan berbahaya bahwa pelanggaran ringan adalah sesuatu yang murah dan bisa dinegosiasikan. Pendekatan restoratif juga membuka ruang ketimpangan kekuasaan. Pelaku dengan posisi ekonomi atau sosial yang lebih kuat dapat menekan korban untuk berdamai demi harmoni. Dalam kondisi ini, keadilan berubah menjadi komoditas. Pemidanaan mencegah hal tersebut karena sanksi ditentukan oleh negara, bukan oleh hasil tawar-menawar antar individu. Selain itu, pemidanaan justru memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban. Korban tidak dibebani kewajiban untuk berhadapan atau bernegosiasi dengan pelaku. Negara mengambil alih konflik dan memastikan hukum ditegakkan secara objektif tanpa menuntut korban mengorbankan stabilitas emosionalnya. Dewan Juri yang terhormat, perdebatan ini bukan tentang mana yang terdengar lebih baik, tapi mana yang paling bisa diandalkan. Dunia yang ditawarkan closing government mungkin terasa hangat dan manusiawi, tetapi rapuh, mudah dimanipulasi dan tidak setara. Dunia yang kami tawarkan adalah dunia yang dengan aturan yang jelas, keadilan yang konsisten, dan hukum yang berdiri sama tinggi di hadapan semua orang. Ketika hukum kehilangan ketegasannya, yang pertama kali runtuh bukanlah pelaku, melainkan kepercayaan publik. Dan ketika kepercayaan itu hilang, keadilan tidak lagi bermakna.